Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama Romo Niko akan berbicara tentang hidup yang ekaristis. Dalam mukjizat penggandaan roti menggambarkan suatu kehidupan yang ekaristi. Ekaristi berarti adalah perjamuan syukur. Karena bersyukur, maka terjadilah mukjizat syukur karena Yesus menyembuhkan orang banyak, dan syukur karena Yesus berbelas kasih dengan memberikan makanan kepada mereka, memberi makan roti dan ikan. Dan kita tahu dari manakah asal roti dan ikan itu adalah dari seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Dan itu sangat menarik karena dalam syukur ada semangat untuk berbagi kebaikan. Dan karena anak kecil itu merelakan roti dan ikannya diserahkan kepada Yesus, maka kemudian orang yang begitu banyak, dikatakan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak, itu hidup dalam kecukupan. Mukjizat ini suatu yang sangat sederhana. Ada unsur syukur, ada unsur berbagi dan saling mencukupi. Romo Niko, ketika saya merenungkan ini, saya ingat ketika saya di desa. Saya dan Romo Niko ini berasal dari desa. Dan kehidupan di desa sangat sederhana sekali. Waktu itu ada tamu dari kota, beberapa orang, dan biasa ibu mulai sibuk menyajikan makanan dan minuman. Kebetulan kalau di Jawa biasanya orang disuguhi air teh yang manis. Namun waktu itu ada kekurangan, ya, kekurangan beras dan kekurangan gula. Lantas ibu saya mengatakan, pergilah ke tetangga, pinjem gula dan pinjem beras. Ini merupakan suatu kebiasaan di desa. Kita saling meminjam, bukan meminjam uang, tapi meminjam beras, garam, gula. Dan akhirnya saya pergi ke rumah tetangga, saya cari siapa yang mempunyai, dan akhirnya tamu tadi bisa kita jamu. Kita juga tidak kehilangan malu karena bisa menjamu dengan semestinya. Ini suatu yang pengalaman yang indah. Ya. Lain waktu nanti ibu mengatakan beli gula, tolong dikembalikan, kemarin pinjamannya gula dan beras. Ini menarik. Ya, dalam situasi seperti saat ini, cara hidup yang gotong royong dalam kesederhanaan ini bisa menjadikan kita suatu kekuatan dalam hidup. Kita bisa saling mencukupi kebutuhan-kebutuhan dengan berani untuk berbagi. Dan rupanya Tuhan bekerja dengan cara yang seperti itu. Mungkin Romo Niko punya suatu pengalaman yang kurang lebih seperti itu. Pengalaman saya begini, Romo. Jadi saya ingat akan seorang pastor yang juga menasihati saya.
lebih baik diapusi atau ditipu ketimbang membuat orang sengsara. Lalu peristiwa ini menimpa saya begini. Pada suatu hari saya mau pergi belanja ke mall. Saya di dompet itu ada uang 250.000. Belum berangkat, datanglah seorang ibu membawa resep obat untuk anaknya. Lalu dengan menangis, lalu runtuhlah saya. Akhirnya uang itu saya bagi, yang 100 untuk ibu, yang 150 tetap saya kantongi. Nah, harga obat itu kurang lebih saya lihat di resep itu dia ada resep betul, itu sekitar 150 atau 175. Lalu saya tidak mengurungkan, saya pergi ke mall, saya tetap ke mall untuk beli Rinso, beli Yakult, beli susu panda, beli obat nyamuk. Pendek kata untuk keperluan sebulan, termasuk sabun, Rinso, lalu sampo. Belanjalah saya, obat bawa keranjang, saya penuhi banyak hal di situ. Tapi saya lupa bahwa uang ini sudah saya berikan kepada ibu 100 tadi. Nah, ketika mau antri, itu saya baru ingat bahwa saya yang bawa uang sekitar 150. Sudah dag. Lalu ada anak kecil TK, "Pater, selamat siang." Selamat siang sayang, dengan siapa? Sama mami. Nah, nunjukkan maminya di belakang. "Pastor belanja ya?" "Iya." "Jadikan satu saja pastor." "Hah? Jadikan satu saja, nanti kita selesaikan." "Oke, jadikan satu." Setelah saya hitung-hitung itu, rupanya belanja saya ini hampir 500, sekitar 400 sekian. Nah, rupanya begini Romo yang saya batinkan. Jadi memberi itu tidak menunggu kita punya kelebihan, tetapi dengan kerelaan. Rupanya Allah membagikan hal yang lain. Coba kalau hitung dagang kan saya akan untung toh, saya memberi 100, tapi ketika belanja hampir 500. Nah, dalam hal ini saya yakin bahwa Allah itu tetap mengasihi kita, dan apa yang kita perlukan itu akan terpenuhi sekiranya kita juga tanpa ragu-ragu dan mengandalkan bahwa Allah bisa menggandakan dengan cara yang lain. Ini menarik karena Romo Niko menyelamatkan seorang ibu dan diselamatkan juga oleh seorang ibu. Ya, Tuhan bekerja juga melalui para ibu-ibu ini. Ya, maka sesungguhnya itulah hidup yang ekaristis. Tuhan berbagi, inilah tubuhku, inilah darahku. Dia membagikan tubuh dan darahnya, berarti dia memberikan kehidupan. Makanan ini gambaran daripada hidup. Ya. Dan Tuhan menjadikan dirinya makanan. Romo Niko memberikan dirinya melalui kemurahan hatinya. Berbahagialah yang murah hati, karena akan mendapatkan kemurahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan tidak berhenti bekerja. Karena itu kita kembali pada nasihat dari Gamaliel, Imam Agung, yang memperingatkan orang-orang yang akan membunuh para rasul yang mewartakan Yesus. Dia mengatakan kalau ini berasal dari Allah, pasti tidak akan lenyap. Tetapi kalau itu berasal dari manusia yang tidak abadi, maka akan lenyap. Dia berikan contoh ya tentang seorang Teudas yang mempunyai pengikut 400 orang. Ketika Teudas dibunuh, maka porak-poranda. Kita bisa melihat juga dalam
situasi peristiwa sekeliling kita. Kita masih ingat bagaimana Dimas Kanjeng, ya, begitu banyak pengikutnya, orang-orang ingin menggandakan uang, tetapi karena ini bukan berasal dari Allah, tercerai-berilah mereka. Juga masih ada orang yang mengaku Ratu Agung Sejagat misalnya, ya, dan meresahkan banyak orang. Tapi karena ini bukan berasal dari Allah yang abadi, maka tidak abadi, maka kemudian terjadilah hancur. Tapi yang mengherankan bagi saya, kenapa ya orang masih juga terbuai dengan rayuan ataupun dengan iming-iming, ya. Apa itu iming-iming? Ya, dengan janji-janji gunung emas, ya. Dan ternyata banyak orang yang tertarik juga, ya. Maka kesederhanaan itu digambarkan oleh anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ya, kesederhanaan itu seringkali membebaskan kita dari segala keinginan-keinginan yang muluk-muluk. Sehingga perlulah kita sadari bahwa saat inilah saat kita menjadi sederhana. Kita tidak berpakaian pesta dengan segala aksesoris, dengan segala parfum yang mahal. Tapi sekarang kita dalam keadaan yang sederhana, tampil apa adanya, ya, semua yang tidak perlu, yang tidak penting kita singkirkan, tinggal yang penting-penting saja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Romo Niko yang terkasih, virus itu ternyata bukan suatu makhluk hidup, ya. Dia tidak punya kehendak untuk merusak dunia sesungguhnya. Dia hanya seperti kotoran yang nempel. Jadi peredarannya itu tergantung pada yang ditempeli, apa yang disebut duplet, ya. Sehingga kita pakai masker, kita mencuci tangan supaya kita jangan menjadi perantara virus, ya. Dan belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, begitu banyak parasut, ya, yang seperti virus ini yang telah kita alami. Ya, saya masih ingat ketika kecil juga di desa itu banyak sekali kutu busuk yang disebut bangsat atau juga tinggi. Ya, katanya ini sejak zaman Jepang sengaja diberi senjata yang merusak, yaitu kutu busuk, termasuk juga kutu yang ada di rambut. Ya, masih ingat kalau kita dulu ke desa banyak ibu-ibu itu berderet-deret pegang kepalanya untuk mencari kutu, ya kan? Dan kita ambil satu kemudian digigit atau dipites. Ya, baik tinggi ataupun bangsat dan kutu ini terjadi karena orang tidak hidup bersih. Saya masih ingat ketika SD itu ada wabah namanya Romo Niko tahu, gudik mimir. Jadi ya orang pada tangannya bengkak karena ada kudisnya, sehingga kita nggak bisa ditekuk, kaku tangannya, sakit rasanya, bernanah, dan itu menular. Ya, kalau kena virus itu, maka hampir semua sekolah waktu itu, hampir semua orang di sekolahan itu
kena kejangkitan seperti itu. Dan waktu itu ibu melarang saya jangan bergaul dengan ini dan itu, ya jaga kesehatan supaya terhindar dari gudik mimir itu. Nah ini virus-virus yang seperti ini terjadi karena hidup yang tidak sehat, hidup yang tidak bersih. Ya. Di desa pagi-pagi banyak orang mengeluarkan kasur, tikar untuk dijemur supaya bangsatnya itu pergi. Dan seperti itu banyak sekali contoh-contoh yang kita alami sesungguhnya, bahwa antara kebaikan dan kejahatan ataupun penyakit itu saling menular. Maka hidup ekaristis ya berarti bahwa kita harus menjadi pembagi kebaikan, menularkan kebaikan, bukan menularkan kotoran, bukan menularkan kejahatan. Ya, pepatah bahasa Latin mengatakan quidat quod non habet. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak punya. Maka marilah kita saling memberi, tapi apa yang kita berikan adalah apa yang kita punyai. Romo Niko punya uang 150.000, dia bagi 100 untuk ibu itu dan 150 untuk belanja. Ya. Karena dia punya uang. Kalau dia nggak punya uang, apa yang akan diberikan? Jenggotnya. Jenggot. Nah ini menarik ya, menarik sekali bahwa anak kecil itu membagikan yang kecil karena dia anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia serahkan itu pada Tuhan dan Tuhan mempergandakannya. Maka marilah kita berbagi dengan apa yang kita punyai. Kalau kita tidak punya, ya kita siap juga untuk menerima berkat dari orang lain. Alangkah indahnya kalau kita hidup seperti itu. Ya. Alangkah indahnya kalau saya kembali pada pengalaman di desa itu. Orang saling mencukupi dengan saling memberi, membagi yang dia punyai. Dan kita pun yang meminjam wajib juga mengembalikan. Yang meminjam wajib juga akan berani dipinjami oleh orang lain juga. Suatu saat bahkan ada tetangga yang datang untuk pinjam garam. Loh, garam saja pinjam. Ada yang membutuhkan kencur. Ya kadang-kadang suatu yang sangat kecil sederhana. Tapi ketika tetangga membutuhkan, kita siap untuk memberikan. Itulah kasih. Maka perjamuan Ekaristi adalah perjamuan kasih. Orang saling mengasihi dan saling membagi. Ya. Ini berbeda dengan cinta. Cinta itu berbeda dengan ketakutan, maksud saya. Ketakutan itu membuat orang tidak berbagi, menjadi rakus, menjadi egois, menjadi selfish. Ya, semua untuk diriku, takut dimintai orang, takut kekurangan. Sehingga dalam zaman sekarang ini begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Lebih-lebih hari ini mulai PSBB ya dalam skala besar, sehingga hari ini kereta api tidak berjalan lagi. Ya, kemudian bis sudah dilarang. Kita sungguh-sungguh stuck, berhenti. Nah, apa jadinya? Jadinya adalah perekonomian akan macet juga. Ya. Yang punya perusahaan bis, perusahaan kapal, perusahaan
kapal terbang, dan semua orang yang bekerja di situ sudah mulai khawatir. Ya. Juga periklanan yang biasanya dipasang di bandara maupun di tempat-tempat umum, sekarang kalau dipasang siapa yang akan melihat? Tidak ada. Dan kalau iklan tidak jalan berarti yang mengiklankan juga tidak dapat untung. Nah, ini efeknya sangat besar, sehingga banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, orang akan menganggur. Ya. Lantas terjadilah banyak orang yang saat ini ada gangguan stres, mulai khawatir, mulai mahnya kambuh, mulai tidak bisa tidur, mulai ada yang kemarin bahkan sampai ngomong-ngomong sendiri karena ketakutan. Tetapi marilah kita keluar dari jerat ini. Saudara harus ingat bahwa virus itu hanya kotoran dan tidak abadi, bisa hilang. Ya, masalahnya cuma satu, bahwa virus itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan rupanya seperti apa, itu mudah sekali kita habisi, gitu kan. Tapi ini nggak kelihatan. Ya, dia berjalan dalam kegelapan, mengendap-endap untuk mencari mangsanya atau mencari tumpangan untuk menempel ke sana dan ke sini. Maka kesederhanaan Ekaristi ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Marilah kita saling menguatkan, saling mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Jangan sampai ada tetangga kita yang tidak bisa makan. Setiap kali saya makan, saya masih terngiang ada seorang ibu yang meninggal karena 2 hari tidak makan. Lantas saya mulai bersyukur dengan makanan yang ada dan berusaha untuk berbagi atas semua kelebihan yang ada. Saya paling sedih kalau di pasturan itu ada makanan lebih dan tidak termakan dan harus terbuang. Ini sangat tidak adil untuk orang-orang lain. Ketika saya sehat, saya ingat saudara-saudara saya yang sakit. Saya paling tidak mendoakan mereka, memohon mujizat Tuhan. Dan kita berharap dengan nasihat Gamaliel, semua yang tidak berasal dari Allah akan lenyap. Ya, karena tidak abadi. Namun yang abadi, yang berasal dari Allah akan tetap berlangsung. Ya, kamu masih ingat cerita Kaisar Nero ketika di Roma, dia sangat anti dengan orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen Katolik pada saat itu dibunuhnya, dianggap musuh negara, mungkin seperti PKI. Ya. Bahkan dia membakar kota Roma, dan Kaisar Nero mengatakan itu orang Kristen yang membakar, padahal dia. Dan banyak orang jadi korban, termasuk juga dengan adanya gladiator dan lain sebagainya. Itu gambaran pada waktu Kaisar Nero. Ya, orang-orang Kristen yang kuat-kuat akhirnya diadu sama macan. Siapa kira? Ya, bahwa di tempat yang justru banyak penderitaan, banyak tangisan, banyak kematian, banyak martir, disitulah sekarang menjadi pusat dari gereja Katolik. Ya, ini membuktikan bahwa inilah karya Tuhan. Ya, melawan karya Tuhan adalah melawan Tuhan sendiri. Karena Tuhan abadi dan terus-menerus bekerja.
Tuhan bekerja melalui hidup ekaristis, berarti hidup yang berbagi dalam kesederhanaan. Ya. Hidup sesungguhnya sangat sederhana. Kita hanya butuh secangkir air, sepiring nasi, ya, hanya butuh satu bantal untuk tidur, istirahat cukup, makan cukup. Tapi apakah kita menyadari dalam kesederhanaan itu ada suatu kebahagiaan? Dalam kesederhanaan itu Tuhan bekerja. Dalam kesederhanaan yang penuh kasih itulah kita saling menghidupi, ya, kita saling mengasihi. Banyak orang yang sekarang mungkin kesepian, kesendirian, yang biasa sibuk tidak sibuk, akhirnya merana di rumah, tidak bisa kerja dari rumah. Ya, marilah kita saling menghibur, saling menegur. Kita bertanya, sudah makan belum? Ya. Dan ketika saling memperhatikan, kebutuhan kita akan perhatian saling terpenuhi juga. Indahnya hidup yang digambarkan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Ya, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, makanlah dan minumlah. Dan lebih lanjut dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Kita tidak hanya dibersihkan dari virus, tapi dari dosa dengan darahnya, dengan cintanya. Kalau kita saling mencintai, maka kita dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari kedosaan, dijauhkan dari segala kekurangan-kekurangan. Maka marilah Bapak Ibu kita saling berbagi. Dan saya juga mengucapkan selamat berpuasa pada saudara-saudara muslim yang hari ini mulai berpuasa. Dan mereka tidak hanya berpuasa, tetapi juga mereka menyisihkan harta berkat untuk zakat dan fitrah. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan marilah kita saling bahu-membahu dalam kasih Allah yang penuh kerahiman, yang penuh kebaikan. Semoga apa yang dialami oleh Romo Niko akan kita alami juga. Ya, berbahagialah yang murah hati, karena dia akan beroleh kemurahan, dan cinta semakin dibagi semakin akan berkembang. Barang siapa memberi, kepadanya dia akan diberi. Sebab segala timbangan yang ditumpahkan dalam pangkuanmu dan diluberkan akan mengalir kepada orang-orang di sekitarmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berbagi, ya, mulai dari pikiran kita. Ya. Jangan mengatakan saya tidak punya apa-apa, kita punya apa-apa. Ya. Asal kita mau berbagi, ada saja yang kita bisa bagikan. Ini sungguh Tuhan mau supaya paling tidak kita berbagi dengan pikiran kita, dengan kata-kata kita, dan dengan perbuatan kita. Katanya seorang bijak mengatakan bahwa semua mulai dengan pikiran. Maka mulailah dengan pikiran ingin berbagi. Pikiran melahirkan kata, kata melahirkan perbuatan, perbuatan melahirkan kebiasaan-kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan akan melahirkan suatu watak.
ya, perilaku. Dan perilaku atau watak seseorang akan melahirkan nasib. Maka marilah kita berbagi. Orang kaya bukan orang yang punya banyak, tetapi orang yang berbagi banyak, orang yang memberi banyak. Itulah orang kaya. Ya, maka marilah kita kaya dengan berbagi kasih, dengan berbagi kata-kata yang baik, jangan mengotori dunia dengan huak. Ya, kita berbagi dengan apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain yang berkekurangan, sehingga dalam semangat kesederhanaan dan gotong royong yang sudah lama dihayati oleh bangsa ini, kita kuat, kita membebaskan diri dari cengkeraman virus kotoran yang tidak kelihatan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.